Shalom saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih telah menjaga kami melewati malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi ini. Kami yakin, kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat sukacita yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar kami mau mendengar dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam surat Paulus kepada Titus pasal kedua ayat 7 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi ketika seorang ayah menasihati anaknya, berkata supaya anaknya rajin bergereja, tetapi ayahnya tidak bergereja? Apa yang terjadi ketika seorang tua menyuruh anaknya berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa setelah bangun tidur, tapi dia tidak pernah berdoa sama sekali? Apa yang terjadi ketika orang tua menyuruh anaknya untuk berkata-kata dengan sopan, dengan jujur, tetapi dia sendiri tidak pernah berkata dengan baik? Tidak pernah didengar anaknya melontarkan kata-kata yang sopan, atau bahkan anaknya sering melihat dia berbohong. Apakah si anak akan mendengarkan nasihat itu? Apakah si anak akan mematuhi perkataan orang tuanya itu? Tentu saja dia tidak akan melakukannya. Atau bahkan dia akan menertawai orang tuanya dengan kata-kata, "Mama, Papa menyuruh saya berdoa, tapi kalian tidak pernah berdoa. Menyuruh saya ke gereja, tapi kalian tidak pernah bergereja." Yang mau saya katakan adalah, nasihat yang terbaik adalah ketika
setiap orang tua juga mau menjadi teladan. Tidak hanya dengan pintar berkata-kata, tidak hanya pintar menasehati, memarahi si anak, tapi baiklah terlebih dahulu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi tiruan yang dapat dicontoh oleh anak-anaknya. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada Titus, yang pada waktu itu ditinggalkan Paulus di Kreta untuk memimpin mengajar jemaat yang ada di sana. Dan dalam konteks renungan kita hari ini, Rasul Paulus katakan kepada Titus, dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam perbuatan baik. Menjadi teladan, menjadi contoh bukan untuk perbuatan yang jahat, bukan untuk perbuatan yang tidak benar, tapi jelas dikatakan untuk perbuatan yang baik. Hendaklah engkau berkata jujur, jangan berbohong, jangan menambah-nambahkan, tapi jujur, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaan firman Tuhan. Tujuannya supaya lawanmu menjadi malu karena mereka tidak menemukan hal-hal buruk dalam diri seorang hamba Tuhan, dalam diri seorang percaya. Tentu kita akan berkata, berarti firman ini tidak untuk kami, tapi hanya untuk setiap hamba Tuhan. Bukan, tapi justru ini adalah untuk kita semua. Orang percaya adalah orang yang dipanggil, yang diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil. Firman Tuhan adalah tugas kita semua untuk melakukannya dan memberitakannya. Orang yang percaya kepada Tuhan bukanlah orang yang hanya duduk diam mendengar, tapi juga dia yang berangkat menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya. Menjadi terang seperti yang dikatakan Yesus. Jadilah terang dimanapun kita berada. Jadilah teladan, jadilah contoh. Tentu kita akan berkata, mana mungkin ini berat. Kita punya Roh Kudus yang menemani. Kita punya Tuhan yang menjaga kita, yang mengajari kita, yang memampukan kita, yang mengingatkan kita. Persoalannya cuma satu. Apakah kita mau atau tidak? Bersedia atau tidak? Ketika kita bilang mau, saya mau ikut Tuhan, saya mau diperintahkan Tuhan, tentu saja Roh Kudus akan menemani kita, menguatkan setiap hambanya, setiap orang percaya untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Mari saudaraku, sama-sama kita menjadi teladan bagi semua orang, supaya Kristus terlihat dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, pola hidup kita. Dengan itu orang akan melihat bahwa Kristus benar-benar nyata, pengajarannya benar-benar baik, firman-Nya benar-benar hidup dalam hidup kita, dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Kita menjadi teladan bagi semua orang. Setiap orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Setiap orang Kristen menjadi contoh bagi semua orang di sekelilingnya, agar nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu ini yang mengingatkan kami, yang memberitahukan kepada kami, agar setiap orang percaya, agar setiap orang Kristen, agar setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang terpanggil untuk berbuah, menjadi teladan, menjadi contoh dalam perbuatan baik, jujur dan tidak bercela. Agar setiap orang yang melihat kami, nama Tuhan termuliakan. Firman Tuhan nyata, sungguh hidup dalam diri kami.
baik suka, baik duka yang kami alami, biarlah suka duka itu Tuhan pakai untuk menjadi kebaikan, menjadi firman yang nyata bagi sekeliling kami melalui hidup kami ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia dan percaya bahwa rancangan Tuhan pasti indah dalam hidup kami. Percaya bahwa kasih Tuhan akan ada untuk kami. Penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk kami. Bapa di sorga, inilah hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, dan hati yang bersyukur selalu. Juga mengandalkan Tuhan. Berkati saudara kami yang sakit Tuhan. Sembuhkanlah mereka dari sakitnya. Demikian juga saudara kami yang mungkin ada berulang tahun pada hari ini. Tambahkanlah umur yang panjang Bapa. Tambahkanlah kesehatan dan berkat Tuhan. Agar mereka semakin mengenal Tuhan yang sungguh baik itu. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak datang meminta kepadamu dan menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.